perlu bantuan dari teman. Saya demi Allah, demi Rasulullah ketemu dengan kau, kemaluanku buang kawan. Iya. Yang Ustadz takut itu siapa? Pak Ustadz. Iya, yang bilang Pak Ustadz itu pengecut siapa? Ayo, kalau kau memang benar-benar berani, kau kasih tahu alamatmu di mana. Kita jumpa kawan. Wede. Sherlock Pak Ustadz. Kau bilang kan aku takut. Kau DM aku di mana kau? Ayo. Waduh. Jangan emosi Pak Ustadz. Aku ada di Jakarta kawan. Telinga Pak Ustadz harus dikorek Pak Ustadz. Jangan emosi. Nggak ada yang bilang penakut. Aku nggak ada cuma emosi, saya bilang. Jakarta Pak Ustadz. Begini kami orang-orang beriman nih, asyidda dan kufar. Kami tegas kepada orang-orang kafir. Nggak pernah kami lembut. Pasti di gereja itu ada yang namanya kaum Sodom sama Sodom tuh. Hah? Nggak ada kami tuh. Di masjid tuh nggak ada kaum Allah itu diresmikan kecuali di gereja. Beda kami kawan. Kalau jadi ustadz itu panutan Pak Ustadz, nggak usah emosi. Oh iya, kami harus memberikan kepada orang-orang kafir itu harus tegas. Kepada umat kami sendiri kami harus namanya ustadz. Nggak boleh sama orang kafir itu lemah lembut. Oh, semakin nantang mereka di Indonesia ini makin lembut. Oh, nggak ada Pak Ustadz, tenang. Jangan emosi Pak Ustadz. Kepada kekafiran, kami tegas kepada kejahilan. Jangan kami marah. Tegas kepada kebodohan. Nanti cepat tua Pak Ustadz, cepat tua nanti. Tapi untuk orangnya kami kasih sayang kawan. Cepat tua nanti stroke. Jangan marah-marah. Ada kami tua pun masih mampu untuk membantai orang-orang kafir kawan. Itu orang Islam tuh kawan. Pak Ustadz, belum bantai orang Pak Ustadz udah stroke nanti. Tidak ada. Iya lah. Kalau untuk orang kafir, kami nggak ada stroke kalau untuk orang kafir kawan. Iya. Pak Ustadz, lalu kenapa Pak? Baik. Tapi kalau kepada kebodohan, kejahilan, Anda mau mengoreksi Al-Quran, Anda baca Quran tidak bisa. Karena Anda umat terjemahan. Macam mana umat terjemahan? Bible Anda aja terjemahan. Theos pun kau anggap itu Allah. Dari mana Theos itu Allah? Sampai sekarang detik ini pun, orang-orang kafir Kristen tuh bodoh dibodohi karena Kristus. Itu datanya ada. Ya, yang bodoh itu yang nggak bisa baca tulis Pak Ustadz. Buta huruf, itu buta huruf. Idiot Pawan. Itu posisi di posisi. Mau tahu kau untuk masalah idiotnya itu? Harusnya Pak Ustadz ikut Nabi. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nggak bisa baca tulis itu bodoh nggak? Kami nggak bisa baca tulis, tapi kami nggak bisa dibohongi teman-teman. Tapi kalau orang Kristen bisa baca tulis pun Theos pun berubah jadi Allah. Mana yang lebih bodoh? Iya, oke. Baik. Katanya umat emang kata baca Tuhan tulis, di Al-Quran ada Pak tahu Ustadz. dengan belajar yang namanya mana yang benar, mana yang salah. Betul. Macam mana kami harus menyembah kepada Tuhan yang mati, Iya. Tuhan yang haus. Ayolah melek hatimu kawan. Ini penuh cinta kami kepada kalian. Bukan posisi masalah tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Cuman kalian gini kalian nggak pernah pakai lip karena sering digamparin gitu. Cuman Bible macam itu. Penuh cinta kok marah-marah. Iya. Macam mana lah kawan? Pak Ustadz kenapa emosi Pak Ustadz? Macam mana Theos berubah jadi Allah? Itu dari framing. Tolong temannya bantu dulu lah Pak Ustadznya. Iya. Bantu. Iya. Marah-marah. Teman Islamnya kalian itu. Bukan, teman Islamnya coba bantu Pak Ustadznya dulu lah supaya jangan marah-marah. Teman Kristen lah, bantulah. Kalau perlu kau turunin itunya. Udah bantu turunin udah Pak Ustadz sudah bantu turunin saya udah bantu turunin udah. Dari tadi framing kayak gitu aja. Suruh bantu kan? Udah saya bantuin. Kita ini marah gitu. Kita tegas pada kekafiran. Iya Pak Ustadz sudah saya bantuin itu nurunin kau. Udah ya. Nggak dijaga adabnya itu. Aku aja tak bisa berbuat apa-apa. Kau bikin Tuhan itu orang nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhannya mati. Gimana Tuhan Maha Kuasa jadi mati? Kena kasihan kali ya Anda itu. Tak berpikir dengan waras kah? saya Ya makanya gini Kak Ustadz ya, sampai ada yang mengatakan gini ya Ustadz. Manusia silahkan menyembah kancing baju jadi Tuhan silahkan, sendal jepit jadi Tuhan aja enggak apa-apa. Cuman bu ya kasihan eman-eman
Ayah ibu udah ngajarin kalian tuh pinter baca, tulis gitu loh. Supaya dibaca Bible-nya dengan baik dan benar. Salam Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Pelajari, masing-masing pelajari. Bu ya kalau nggak ngerti bahasa Arab nanya, tapi jangan pakai terjemahan dulu. Karena nanti kalau belajarnya terjemahan kasihan. Itu. Nah, Pak Ustadz, bisakah saya bertanya? Itunya sirinya dicopot dulu Bu, itunya sirinya dicopot dulu, takutnya suaranya nggak jelas. Suara saya begini, Pak Ustadz. Mohon maaf, kirain saya ini masih pakai siri. Kalau pakai siri dicopot dulu sirinya, takutnya nggak jelas. Oh enggak. Oh ya. Oh ya, bisa. Gini ya Pak Ustadz, saya Kristen. Jadi ya ini untuk itu yakin Bu, sirinya nggak dilepas dulu? Apa emang pakai siri apa enggak sih nih, Bang P? Gue takutnya nggak jelas duanya. Oh jadi Pak Ustadz pribadi ya, jangan gitu. Berarti Pak Ustadz Saya itu nanya, Bu, kok nyerang pribadi? Saya nanya, Ibu kalau pakai siri dilepas dulu, bukan nyerang pribadi. Saya sudah bilang bahwa saya berkatakan gini, suara saya begini Pak. Oh ya udah lanjut. Saya kan bilang meyakinkan kalau memang pakai siri tolong lepas dulu. Kok dibilang menghujat? Itu namanya diulang-ulang. Jadi nggak baik itu Pak. Oh ya pastikan dulu on cam. Takutnya lagi pakai siri kan ngomong kan nggak ini Bu. Nggak apa namanya nggak patut, nggak pantas kalau ngomong sambil ngunyah gitu, nggak pantas. Pak, saya baru di sini di TikTok belum bisa Nah, maksud saya ngajarin jangan sampai sambil ngomong sambil ngunyah, nggak pantas. Enggak, Itu maksud saya. Saya tidak ngunyah Pak. Oh ya udah, ngomong aja Bu. Kalau emang nggak, saya mohon maaf. Saya kan mohon maaf. Takutnya salah. Pak, saya laki-laki Pak ya. Apa tuh? Saya ini Ibu Kristen. Ibu yakin Kristen? Ibu Ya. apa cewek cowok? Cowok, laki-laki saya. Oh laki-laki. Iya Pak. Bagaimana saya bisa tahu kalau laki-laki Bu? Ya, Saya bisa tahu ibu laki-laki gimana? Bapak masuk saja ke profil saya, lalu cari tahu saja, kan gitu. Oh, Iya. gitu. Ya, saya jelas, profil saya jelas, nggak ada ditutup-tutupi, gitu. Ya. Nah, jadi bisakah Gimana saya, Bu? ya, bisakah Ini saya, Tuhan yang mati ya Bu? iya, bisakah saya menjelaskan sedikit untuk Bapak supaya Bapak tahu tentang Macam mana ibu mengimani Tuhan ibu yang bisa mati gitu? Nah, gini ya Pak, dalam agama Bapak mengimani bahwa kalam Allah itu turun dan ditulis di dalam kitab-kitab, namanya kitab Quran, kan Pak? Itu kan Pak? Ya. Nah, tetapi apabila Quran rusak, Quran terbakar, kitab Quran tersobek, apakah kalam Allah ikut tersobek, ikut terbakar? Kan tidak. Gitu kan? Tapi dalam Ibu sampai situ dulu boleh saya tanya dikit Ibu? Ibu boleh saya tanya dikit? Ibu sampai situ ngomongnya. Pada saat kalam Allah itu disobek, apakah kalam Allah tersobek? Begitu ya Bu ya? Iya. Apakah Quran kitab Ibu Quran? punya anak? Bapak punya anak? Apa Ibu sih? Bapak punya anak nggak sih nih? Saya Bapak. Iya punya anak nggak Ibu? Enggak. Pak Ustadz, nggak usah tanya-tanya anak. Enggak. Bantu dulu Kristen. Bantu dulu Kristen. Nih ibunya nih nggak jelas ngomongnya. Jawab nggak jelas, aja Pak. Pak Ustadz, jawab aja pertanyaan dia. Ngapain nanya-nanya anaknya? Nggak nyambung banget. Dia belum nanya, Gabrul. Diam dulu Gabrul. Dia belum nanya, Oon.
Jadi dia belum nanya kan tadi kalau Al-Quran itu sobek, apakah kalam juga tersobek? Betul nggak? Itu pertanyaan dia. Itu pertanyaan dia. Siapa bilang dia belum nanya? Ustadz juga yang Iya, on saya- ini. Hah? Yang on siapa? Kamu manggil aku Ustadz, aku nggak pernah punya murid yang golil adab, manggil guru tapi kok gurunya dibilang bodoh. Hei, siapa yang punya murid kayak kau? Tolol. Bisa aja Bodoh kau. gurunya Aku nggak on. pernah punya murid kayak kau, tolol. Nggak Nggak ada sama murid guru itu golil adab bodoh. sama aku, tolol. Dia nggak nanya. Dia udah nanya, dibilang nggak nanya. Tolol kau, turun kau. Turun kau. Bidat kau. Manggil Ustadz tapi kau songong kau. Nggak, aku nggak punya murid kayak songong kayak kau. Tolol kau. Ibarat makan kotoran kau. Saya baru pernah dapat Sebentar. Kalau Bapak Bang John. terus Bang John. terus. Bang John, sebentar Bang John. Selamat siang semuanya, host Pak Ustadz. Selamat siang Ustadz Muhammad. Siang. Nah, ini ya ke teman-temanku yang Kristen. Kadang kita yang meminta ngomongan kasar itu ke kita. Kadang kita sendiri yang meminta omongan kasar itu. Jadi tanya ke sebentar dulu. Ngomong kasar di sini. Sebentar ini kayak bang yang diturunkan tadi Bang John. Kadang-kala memang mungkin ibu entah di dalam perjalanan kah, Pak Ustadz di dalam perjalanan kah, bisa saja suara itu tidak jelas. Jadi tidak ada salahnya untuk mempertanya ulang apa pertanyaannya. Kenapa kita mesti ribut, mesti mengeluarkan kata-kata yang ini, apalagi kita memanggil Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz berarti kita coba, kalau di gereja kita masing-masing tentu sudah punya kedudukan atau punya ini di gereja. Masih bisakah kita memanggil sembarangan? Nah, ini untuk teman-teman semua, dijaga sikap. Ajari teman-teman Kristenmu, ajari biar lebih santun, biar lebih terkontaminasi dengan cinta kasihnya gitu loh. Jadi ngaku cinta kasih tuh mulutnya tuh dijaga lah, biar agak adem, biar agak nyaman gitu loh. Tapi kalau kami gaya-gaya orang Timur, gaya-gaya orang Palembang, gaya-gaya orang Madura, itu ndak bisa, harus kayak orang Sunda kawan. Jadi hati-hati kami orang-orang beriman ini memang harus tegas kepada yang namanya kebenaran. Tapi katanya cinta kasih. Kalau cinta kasih ya ayolah gitu. Kalau cinta kasih diperbaikilah. Ayolah gitu. Oke, mohon maaf Pak Ustadz, dilanjut pertanyaan Bang John ini tadi. Iya, ini Bang John ya, bukan Bu John ya. Jadi gini loh, Bang John kan, apakah setiap pertanyaan itu adalah harus dijawab dengan jawaban? Harus. Setiap pertanyaan harus dijawab dengan jawaban, begitu? Nah itu kan pertanyaan. Sekarang saya tanya, apakah setiap pertanyaan juga perlu orang yang ditanya tuh menanyakan dulu? Jangan-jangan dia bertanya dia nggak tahu apa yang dia tanya. Tetapi pertanyaannya bagaimana dulu? Kan gitu. Nah makanya saya tanya balik. Takutnya kebanyakan orang-orang Kristen tuh dia bertanya, tapi dia nggak tahu apa yang dia tanyakan. Itu kebanyakan. Paham? Saya kan tanya, apakah kalau Quran tercobek, kalam Allah atau firman Allah ikut tercobek juga, kan gitu, simpel. Tentu tidak. Saya sudah jawab tidak. Lalu saya bertanya, Pak Kevin. Nah, gini. Anda kan sudah bertanya, saya bilang tidak. Lalu saya kasih analogi. Izin bertanya sama John. Izin bertanya balik boleh toh? Iya Pak, boleh toh? Penjelasannya belum habis. Ini kan penjelasan saya, Pak John. Dengarkan. Anda di sini bertanya. Saya kesediaan waktu untuk menjelaskan. Ya, jadi dengarkan Pak John. Pak John ada kuping nggak? Dengarkan dulu Pak John. Biasakanlah Pak John, orang-orang Kristen tuh kalau masuk komal Islam, ikut patuhi dulu. Silakan Pak. Ya, jangan malah Anda seperti Anda yang dibawa agama itu datang ke Indonesia, gitu loh. Saran saya Anda ikuti, masuk komal, baik, bijak.
Bukan malah Anda yang menguasai di Komal. Gitu loh. Paham ya? Silakan Pak. Anda berkata tentang masalah kalamullah, apakah ketika itu disobek Qur'annya kalamullah tersobek? Tentu tidak. Lalu saya tanya balik, Bunda ini punya keluarga nggak? Ada istri nggak? Atau ada anak? Halo? Saya belum nikah Pak. Oh belum nikah. Tapi punya ponakan nggak? Punya dong. Punya ponakan. Ada ponakannya? Halo? Oh, maksudnya gini, jangan kita bahas. Ini kita. Iya, saya tanya. Saya akan jelaskan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan Ibu, Bang John. Pertanyaan Bang John nanti akan terjawab dengan pertanyaan saya penjelasannya. Kalau Bang John punya ponakan, ketika Bang John punya ponakan, dia ngomong nyerocos di Komal ini mau dijelasin. Sebentar. Giliran mau dijelasin dia nyerocos. Ustaz. Yang tadi yang Anda paham analogi nggak? Paham analogi nggak Anda? Analogi itu permisalan supaya menggambarkannya lebih mudah begitu loh. Itu analogi. Nah, biarkan dulu dijawab, dicerna dulu, baru Anda simak itu. Nanti baru Anda komentari lagi begitu loh. Analogi itu untuk lebih memudahkan Anda memahami. Begitu loh ya. Paham kan? Paham? Oke, Ustaz lanjut Ustaz. Udah Cina dia, udah nggak keluar dia. Kalau udah nggak keluar dengarkan dulu. Ketika Anda punya ponakan Anda dengan diri Anda, pada saat ada ponakan Anda mulutnya disobek orang di depan Anda ikut terasa sakit atau tidak? tidak. Anda tidak terasa sakit, berarti Anda bukan hati manusia, hati iblis Anda. Tidak ada rasa sakit ketika ponakan Anda disakiti orang lain, begitu kan? Maksudnya gini Pak, secara daging tidak. Saya kan tidak merasa sakit daging, tapi saya merasa emosional saya naik gitu. Oh ya sudah, kau punya emosi berarti. Katanya kau nggak marah, tapi emosional marah. Apa bedanya marah sama emosional? Iya, tapi sakit itu bisa berarti banyak Pak. Sakit itu misalnya saya merasa sakit ditikam seperti dia kan tidak. Saya tidak merasa sakit dan demikian Pak. Aduh. Yang ditanyain itu sebenarnya maunya apa sih Bang John? Ya gini Pak ya, Pak Ustadz, gini ya. Gitu juga dengan kepercayaan kami ketika kalam atau firman turun menjadi manusia. Manusia bisa tidur, bisa sakit, bisa mati, tetapi firman atau kalam itu kekal. Gitu. Itulah Yesus. Oke, lalu? Oke, gitu. Jadi gitu. Saya jadi di sini saya ini aja meluruskan supaya jangan Pak Ustadz salah menanggapi kepercayaan kami gitu. Jadi sekarang kejadian 1 boleh dibaca Bu apa Bu? Kejadian 1 ayat 1 yang jelas dalam teks asli itu bukan Allah. Bukan, tidak ada. Iya, saya bisa baca. Saya nggak lari ke Allahnya, tolong dibaca. Pada mulanya Adonai Elohim menciptakan langit dan bumi. Tuh, bumi belum berbentuk. Gitu Pak, pada mulanya. Kejadian pada mulanya, kalau pada mulanya berarti yang pertama atau tidak? Pertama, pada mulanya, jadi awal mula. Itu sama-sama yang awal mula, betul? Iya, tapi tidak ada Allah di situ. Iya, nggak ada. Lalu yang ada filman itu di apa tuh Bu? Di ayat berapa tuh? Pada mulanya juga kan?
Jadi kitab Taurat tidak mengenal Allah yang pada mulanya firman sebetulnya yang pada mulanya yang di Kejadian atau yang di firman? Pada mulanya itu kan tertulis dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Taurat Musa tidak ada nama Allah di situ. Lanjut yang lain teman-teman, nggak bisa nih, nggak akademisi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku mau Pak, kalau Bapak tanya saya tentang pada mulanya, itu maksud Bapak apa ya? Karena sebentar. Itu dalam teks asli pada mulanya itu sebentar boleh nggak Bang Brenda? Sebentar Bang Brenda. Ya. Apaan, sebentar saja. Tadi Anda Bang John berkata begini, ya kan? Kalau Al-Quran itu sobek, apa namanya? Kitabnya sobek, apakah wahyu itu sobek, begitu ya kalau nggak salah ya. Itu apa korelasinya dengan pertanyaan berikutnya? Rasanya nggak nyambung gitu loh. Maksudnya apa sih sebetulnya? Gini ya Kak. Jelaskan. Saya jelaskan. Kalau pemahaman kakak yang umat Islam bahwa kalam Allah turun menjadi kitab. Kitab Quran kan, ketika kitab Quran rusak, tersobek, terbakar, kan kalam Allah itu kan tidak tersobek, tidak rusak, tidak terbakar, atau gimana? Perkataan saya betul tidak? Ya, lalu apa tadi Anda hubungkan? Lalu dihubungkan dengan kepercayaan Kristen. Menurut kepercayaan kami Kristen, kalam itu turun menjadi manusia. Jadi ketika manusia sakit, manusia mati, bukan berarti firman Allah itu ikut sakit, ikut mati, tidak. Karena firman Allah itu tetap kekal. Gitu. Dan firman Allah itu Allah sendiri. Offside. Aku cuman mau nyapa itu, aku rindu kali aku sama itu Riris nih. Itu Riris, sehat itu. Halo, sehat. Iya itu aku, waduh makin cantik aja itu nih ku tengok, iya. Makin cantik aja aku bilang. Ini dia itu kursi militer ini. Bagaimana Bang? Sehat Bang? Iya, wajah makin muda, makin cantik aja. Aduh, makin gelis. Ada sukacita kemarin saat kulihat Komal Abang, ada yang nyanyi-nyanyi berdangdut ria. Wow, ini baru Abang Blender. Nah ini. Ya berdangdut ria itu ada aksi, ada reaksi toh. Jadi begini, ya. Nah, begini toh. Harapan saya pribadi kepada teman-teman Kristen, kalau ada penghujatan sampaikan kepada mereka, jangan menghujat. Tetapi satu kata pun nggak pernah saya dapatkan seperti itu gitu loh. Nah, ini yang terjadi permasalahan. Jadi toh sebenarnya yang menjadi pemicu permasalahan antara kita adalah kata Allah ataupun nama Allah ini ataupun Allah. Ini aja toh. Nah, jadi banyak sekarang saya sudah mendapatkan umat Kristen ada 5 yang bergabung kepada saya yang masih Kristen, pemahamannya sudah tidak memakaikan nama Allah lagi ataupun Allah. Jadi kami saling mendukung dan saling bersosialisasi untuk menyampaikan kepada teman-teman Kristen agar tidak terjadi lagi keributan dan perdebatan antara Islam dan Kristen. Nah, tetapi mereka sendiri mengakuin, Bang, kami ampun kami Bang. Apalagi masuk ke Tritung Bang, malah kami dikatakan bidat sesat. Coba, itu mah Kristen sendiri. Padahal LAI sendiri sudah mengakuin tidak ada kata Allah di situ. Nah, inilah itu sebenarnya. Jadi saling bersosialisasi, sama-sama mengingatkan dan menyampaikan kepada teman-teman Kristen. Jangan ada ilah-ilah lain. Nah, kan begitu kan? Nah, gini aja itu sebenarnya untuk membuktikannya. Kristen menggunakan teks original bahasa Yunani, Islam menggunakan bahasa Arab, kitab sucinya masing-masing. Tanpa ada teks original, maka tidak ada bahasa Batak, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Debata, Tuhannya kalau dalam bahasa Batak, debata. Apakah ditranslate itu menjadi Allah? Tidak, Tuhan. Nah, ketika di teks original bahasa Yunani tidak ada kata Allah,
kenapa bisa timbul ada kata ataupun nama Allah di sini? Nah ini dia. Nah sekarang itu aja itu. Silakan silakan. Kalau panjang-panjang nanti Bang, maklumlah ibu-ibu yang banyak kerjaan, enggak ingat aku semuanya. Jadi lanjut. Sedikit-sedikit baru ditanggapi ya. Tadi Abang mengatakan kalau ada teman-teman Kristen yang menghujat, tidak satupun orang yang melarangnya untuk menghujat, untuk jangan menghujat. Abang salah dengan bahasa seperti itu. Karena aku sendiri, walaupun di Komal Kristen, ini aku yang sering di roomnya si FYP, mungkin teman-teman, kalau sudah penghujatan, kesesembahan, kalau ke pribadi aku nggak mau tahu, tapi kalau sudah menghujat kesesembahan maupun itu dari agama apapun, saya akan bertindak tegas untuk mereka tanpa terkecuali. Jadi Abang jangan katakan teman-teman Kristen kalau menghujat dikasih biar, itu tidak benar. Nah, yang kedua Abangku, dengan kata Allah tadi, Bang John tadi membaca di yang Kejadian 1 ayat 1 dengan kata Elohim Adonai. Tetapi Bang, tidak semudah itu semua masyarakat yang beragama Indonesia, apalagi yang tinggal kami di pelosok yang jauh dari media sosial, yang sudah mulai dari lahirnya sampai hari ini masih menggunakan Alkitab yang diterjemahkan oleh LAI dengan kata Allah yang ada di sana. Kalau di diriku sendiri sih Bang, Abang seperti yang tahu, kalau di Medan Debata Jehovah disebutkan, yang tetap disematkan saat kita membaca Alkitab bahasa Indonesia ada kata Allah, tetap disematkan kesesembahan itu. Kalau di diriku sendiri, nah tetapi kalaupun memang begitu, kalau kata Allah ini adalah hak milik daripada agama Abang, diriku sendiri nggak keberatan apapun panggilan kesesembahan itu, seperti yang kita ngomongkan tadi di Sumatera Utara sana adalah Debata Jehovah, yang jelas tujuannya itu disematkan ke siapa. Kira-kira begitu Bang Lender, teman-teman semua. Mantap kalau ini pemikiran yang sama. Jadi kalau itu sudah menyadarin, saya berharap umat-umat Kristen yang lain sama pemahamannya seperti itu, kan begitu. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah Islam. Memang tidak semudah. LAI pun sudah capek kita gugat. Mungkin banyak pertimbangan dari pihak LAI untuk merubahnya. Nah sekarang sudah ada kemarin dari pihak Kristen, mereka mengeluarkan dan menyebarkan Bible IMB, Indonesia Modern Bible. Nah mereka menyarankan untuk menggunakan itu, Indonesia Modern Bible, dan itu sudah tidak ada lagi kata-kata atau istilah Islam. Malah di situ sudah mengganti Elohim. Yohanes 1 ayat 1 udah mengganti Elohim. Mereka lebih menyarankan dan sudah tersebar Bible-nya ini, Indonesian Modern Bible. Silakan buka di Google. Jadi pihak umat Kristen sendiri pun, yang teman-teman itu pun, mereka mengaku kewalahan ketika kita bernarasi dan menyampaikan kepada Kristen-Kristen lain, mereka dikatakan bidat, sesat, malah diki. Sulit memang. Jadi ketika kita pembahasan tentang nama Allah ini, mereka juga berterima kasih karena dari pihak Islam juga mendukung jalan mereka dan mendukung demi untuk toleransi kita bersama. Jadi ketika itu sudah mulai pemahaman seperti itu, secara individu kita berikan, personal, sampaikan ketika itu sudah memahami, sampaikan kepada keluarga, teman. Nah, untuk tidak memakai lagi nama Allah. Nah ini pelan-pelan itu, pelan-pelan. Jadi kepada teman-teman Kristen, inilah yang terjadi masalah, kita saling mengingatkan ya, pelan-pelan mengingatkan, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Kalau kayak itu ini ada kan begitu itu. Cocok itu rasa, cocok kan? Demi untuk toleransi bersama. Cocok itu kan? Nah, sekarang gimana dengan John Sameni? Apakah dia terima kalau dia masih tidak menggunakan nama Allah?
Silakan John Same apa nih? Coba kita tanya dia. Ya, Bang Brunder ya, gini ya Bang, inti kitab original yang dipakai oleh kami itu tidak ada kata Allah. Ya, tulisan pun tidak ada. Ya, karena sebenarnya dalam teks asli itu yang ada Adonai Elohim, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, Elohimnya Israel. Ya, pencipta Israel. Jadi nggak mau pakai juga kan, nggak pakai Allah kan? Emang nggak pakai Allah nih kan? Kalau saya tergantung seperti yang Ibu Dian Pratama bilang bahwa kita tergantung berarti masih pakai. Disematkan itu siapa? Kemana nama yang disematkan? Jadi ketika kita bilang nama sesuatu yang disematkan, aduh. Jadi bukan kepada. Berarti masih make lah. Kalau tergantung masih make. Aduh. Ilah lain atau ilah lain, karena sesungguhnya ilah segala bangsa itu adalah berhala. Itu iya. Taurat Musa di dalam kitab Taurat Musa segala Allah bangsa-bangsa itu berhala. Jangan melebar. Maksudnya, apakah Anda ketika sudah memahami di teks original tidak ada kata Allah, Anda tidak menggunakan lagi Allah? Terus terang ya, kami di sini masih menggunakan kata. Aduh, Mak Jang, jadi cuman inilah yang sakit kepalaku. Aduh, Mak. Tadi bukan kepada keyakinan kalian, bukan, karena itu kalian panggil dengan lafaznya kan, tapi kami panggil dengan kata Allah. Jadi iya, itu nama Tuhan kami loh, nama Tuhan kami loh. Cemana doanya mau dikabulkan kalau pakai nama Tuhan kami? Iya, apakah Tuhan kamu tulisan Tuhan kamu adalah A-R-R-A? Iya, sama. Sekarang begini ya. Sekarang bukan pula. Dari mana bukan, kok dia pula yang tahu. Sebentar, nanti tulisannya gimana? Tulisannya dalam bahasa Arab. Jangan sampai piring. Bukan bahasa Indonesia, Bang. Gini Pak John, sebentar ya. Gini ya, jangan sampai piring terbang nih. Jadi kita merujuk kepada teks original kitab suci masing-masing. Oke? Kitab suci kami teks originalnya bahasa Arab. Kitab suci Anda teks originalnya bahasa Yunani. Oke? Tunggu dulu. Aduh, Mak Jang. Aduh, kan pecahkan piring kan. Bising kali. Aduh, Mak Jang. Santai dulu. Aduh, Mak Jang. Tunggu dulu. Aduh, Mak. Inilah ribut dah. Sebentar dulu. Ganti-gantian. Pecah piring kan bini, bukan? Jadi, ya kan, kita tanpa ada teks original, maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris. Jadi kita sumbernya ke teks original. Nggak usah dulu kemana-mana. Ingat ya, sekali lagi ya. Tanpa ada teks original, maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan lain-lain. Oke? Nah, sekarang kita merujuk kepada teks original. Di teks original kitab suci kami, bahasa Arab. Di mana ada kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu ya, dari itu bukti ya di kitab original kami. Nah, sekarang di teks original kalian bahasa Yunani, tunjukkan nama Allah atau Allah. Silakan. Tetapi lafaznya beda, Bang. Lafaznya beda. Aku minta bukti. Aduh, Ma. Aduh, aku minta bukti. Inilah ribut lagi kan. Aku minta data, bukan penjelasan. Berserak semua kan. Woi, piring. Aduh, Mak. Aduh, Mak, kan saya jangan lagi lah ribut. Aduh, Mak. Matilah aku jadi pecah piring semua. Aku cuma minta data. Tunjukkan datanya di teks original ada kata Allah ataupun nama Allah. Kalau nggak ada, nggak usah kita berdebat. Udah selesai. Nggak perlu lagi diperdebatkan. Dalam teks original tidak ada kata Allah, Bang. Ya udah, kalau tidak ada ya udah. Kalau begitu jangan dipakai lagi ya. Paham? Udah ya, kalau tidak ada jangan dipakai lagi, oke? Gini Bang ya, menurut saya itu Sang Pencipta itu universal. Gitu.
Pecah lagi piring semua gara-gara ini kan. Aduh, aku nggak mau ribut, udah dibilang pecah lagi kok. Pecah semua. Aduh, Ma. Aduh, ribut semua. Aduh, Ma tidak mau hancur kan semua. Ma, jangan lupa blendernya. Aduh, Ma. Blendernya jangan lupa, jangan lupa dilempar juga blendernya. Iya, aduh Mak Jang, ya Allah Rabbi. Jangan ribut, aku nggak mau ribut. Itu ya, coba lihatkan itu. Blendernya jangan lupa lemparkan blendernya itu dulu. Piring tuh habis. Tinggal blender tinggal. Janganlah ribut, udah capek kali sebenarnya, udah kepingin berhentinya kami. Cuman konsep konsep keselamatan Islam itu berbeda. Ketika ada kemungkaran, kami nggak boleh diam. Contoh, ketika ada nama Allah kami digunakan dengan tidak baik, kami wajib kami membela. Kalau nggak kami ada neraka. Dipakai dalam tes original. Karena bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Inilah piring. Inilah piring lagi terbang nanti tau nggak? Kenapa di Indonesia beda dengan bahasa Arab? Kami memakai bahasa Indonesia. Ini lempar piring lagi. Bisa tulisnya Bang Jin, tolong Bang Jin, sabar sedikit. Bang Jin, nanti berserak semua itu Bang, blender itu pecah Bang Jin. Pecah kenapa bini aku jadi? Aduh, berserak semua, kaca pecah semua. Pencipta itu universal ya. Pencipta itu tidak menciptakan agama satu pun, tidak menciptakan manusia cuma satu. Lalu menyayangi. Bukan ke situ. Menyayangi. Bukan ke situ. Tidak ada. Bukan itu konteksnya, bukan itu. Kalau sudah Anda menyadari, jangan lagi pakai kata Allah. Udah aja kan. Abang menyadari bahwa pencipta itu universal. Berarti kita bisa pakai kata Allah. Bisa pakai kata itu nama Tuhan kami. Itu nama ada kali aku bilang aku tantankan emosi. Itu nama Tuhan kami. Jangan pakai. Aku udah minta itu, bolak balik. Jangan pakai Tuhan kami. Itu aja masalahnya. Aku udah bilang, ini betul aja campakkan semua kayak gini. Apa aja, naik tensi aku aja. Jangan pakai Muhammad Tuhan kami, nggak usah pakai lagi biar tidak terjadi keributan. Sesimpel itu. Kalau Anda sudah menyadari, sudah cukup. Udah. Ayo kita saling bertoleransi, saling merangkul. Jangan diperdebatkan lagi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Udah. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, toleransi. Kita bicara toleransi, Bang. Ya udah, kalau Anda sudah menyadari di teks original tidak ada kata Allah, ya udah selesai. Nggak usah dipakai Allah lagi. Udah. Ngapain diperdebatkan lagi? Jangan, mau pakai ini. Jangan. Itu terbang nanti panci semua apa segala macam. Cabiring, ya. Ikuti abang ya, saya ikuti abang. Jadi itu keren. Pakai kata Allah. Jadi keren. Gitu. Keren. Oke, kalau memang itu sampaikan kepada teman-teman Kristen lain ya. Itu Tuhan yang umat Islam. Saling menghargailah, kita sama beragama. Udah, cocok. Cocok kan? Udah, ngapain kita berdebat lagi? Mau sebab apa terus nggak urus? Aku pun malas lagi, pening kepalaku, habis gue udah. Muhammad apa kata Allah itu dari mana? Aduh Mak Jang, Muhammad lagi, nggak usah lagi aduh Mak Jang. Aduh, ini biarin yang jawab aja. Ini yang jawab dah. Jawab kan lu. Muhammad dengan kata Allah itu dari Kristen. Dari Kristen mungkin ada di luar Islam. Bening lah, udah jangan itu. Kalau Anda mau tanya tentang Islam, silahkan sama Ustaz Hanafi. Cuman kalau kita sudah punya kesepakatan seperti ini, udah kita bersalaman, saling merangkul, saling mengingatkan, sama-sama bersosialisasi terhadap teman-teman saudara-saudara kita, baik yang Islam maupun Kristen. Cocok? Saya kena, Nathanael, kena permanen, kena report. Waduh, maha permanen. Gara-gara itu tadi ya, Nathan ya. Gara-gara suara anak-anak tadi, ya kan? Naikkan Nathan host. Tadi aku ke Komalnya. Dia pun sama pemahaman, dia tidak menggunakan kata Allah. Iya Bang, saya pamit dulu ya Bang Dende.
Oke, mantap ya. Oke, cocok, keren. Ya, salam toleransi. Salam toleransi. Oke? Ya, semuanya. Ya, Ya. Maaf ya, Bang Jin, soalnya saya nggak tahu kirain masih pakai. Saya nggak tahu kirain sambil ngomong pakai makan sirih. Ya, saya minta maaf. Takut salah nanti. Contohnya emang suaranya begitu blender. Gue kagak tahu. Iya, perempuan apa laki? Ngomong buang dulu Laki sirinya. itu Enggak. bapak-bapak. Oh, Laki. Oh, Sudah dibilang abang. oh ya. Nathan, kena permanen tadi. Kena rekor ya? Permanen, Seminggu? bro. Badu mak. Permanen. Aduh, mak. Permanen. Gara-gara apa? Gara-gara debat sama sesama Kristen. Wah, itulah debat sama Kristen permanen. Padahal aku sendiri Islam. Padahal aku sendiri Islam tadi. Ya permanen ya. Jadi yang ini belum bisa belum bisa live. Udah bisa live ini. Cuma kalau pakai akun ini belum ada penonton karena belum pernah pakai live. Oh gitu, iya ya. Tadi aku besarin akun yang satu itu. Oh iya. Ya tadi aku pun masuk ke Komal Sinatan tadi tentang pembahasan nama Allah ini itu tadi lah. Tapi itu tadilah terjadi keributan. Gue lewat tadi Bang Blender, agak lumayan Lewat, juga. Cerdas juga ini. Yang Kristen cerdas ini penting loh, Nathan. Ayo Nathan, bikin lah teman-teman Kristen itu cerdas, bikin lah Nathan pakai original tag itu Bang. Ya makanya saya sendiri tidak menggunakan kata itu ya. Saya juga ada upload PT ya mengenai kata Allah itu ya dari buku. Tadi saya juga sudah tunjukkan di Komal saya, Blender juga udah lihat buku dari LAI sendiri yang mengatakan bahwa kata Allah itu adalah punyanya saudara-saudara Islam. Nah, makanya buat saya nggak mau pakai kata itu karena ya mohon maaf aja. Kalau saya mengucapkan itu artinya saya sudah menyembah ilah-ilah lain, gitu loh. Makanya saya pribadi menggunakan kata Elohim sebagai generik dan Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh sebagai propernya. Gitu loh. Itu Nathan ngerti itu pakai Elohim. Oh, dia jago lah, mantap lah. Ya, makanya kemarin juga waktu saya naik di roomnya Uniriva, di sana juga saya menyampaikan tentang hal itu juga. Tapi lu siap, Nathan. Yusuf TI juga kemarin masuk di room saya juga menyampaikan itu, kebetulan banyak penonton. Lu nanti banyak musuhnya, lu siap Nathan menyampaikan kebenaran, lu musuhnya banyak lu nanti. Enggak ada masalah, gue udah sering, gue udah pernah dibidat-bidatin, nggak ada masalah buat gue. Mantap. Emang begitu Nathan, harus bersabar. Kalau kita menyampaikan kebenaran itu pasti ada dua reaksi yang berbeda sih memang. Pertama, orang cerdas itu akan merenung. Ya, makanya tadi di Komal gue yang tadi di Komal gue bukan debat sama Islam, debatnya sama Kristen mengenai kata Allah itu. Mantap. Iya, tapi ya harus menerima konsekuensi, nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan kebenaran lah kan gitu Nathan. Betul nggak? Konsekuensi itu akan selalu ada dalam setiap hal, dalam setiap keadaan pasti ada konsekuensi, dan konsekuensi itu harus diterima. Mantap. Lanjut, Blender yang lain. Iya. Oke lah ya, teman-teman ya, makasih ya udah dinaikin ya. Saya pamit dulu ya, makasih. Ya. Oke, Nathan. Lanjutkan gugatan mengenai kata Allah ya, lanjutkan. Oke, siap. Dukung. Saling Ya. dukung kita ya, saling mengingatkan ya. Oke, Bro. Siap. Ya. Ya, Kita selamat lebih siang fokus. semuanya. Ya, kita lebih fokus ke pembahasan nama ini aja biar supaya bisa clear ya. Itu diri juga ya. Aku juga izin turun, saudaraku. Kenapa itu pergi? Aku masih rindu sama itu. Udah lama nggak ketemu Apanya kemarin dirinya inspirasi kita masih udah lama panjang lebar ngobrol, gimana sih? Iya, tapi kan kita nggak ada ngobrol bermesra-mesra. Kita kan hanya diskusi. Aku mau bermesraan lagi kita. Iya, bermesra-mesra sedikit lah itu. Udah lama juga. Tapi agak segan aku. Nah, di bawahku ini Pak Ustadz ini. Oh iya. Oh iya, nggak bisa. Nggak sopan kali. Nggak sopan kali. Naikkan lagi Pak Ustadz di samping Pak Host. Oh, jangan gitu lah itu. Aku tak akan mungkin cemburu, cuman aku masih bingung. Kau bilang katanya panjang lebar. Apakah Blender itu memang panjang dan lebar itu? Ya, ini masalahnya begini Pak Ustadz. Posisiku ini yang di atas Pak Ustadz. Memang enak sih, tapi ini agak rawan. Aduh.
Ya, dipindahkan ke Posisi bawah. lo. Posisi emangnya salah ya? Sekarang lo aku di atas di Pak Ustadz lo. Oh iyalah, di atas lebih Makanya aku apa? ngomong sama host, pindahkan Pak Ustadz lagi ke samping. Rasanya tidak nyaman perasaanku kalau di bawahku Pak Ustadz. Iya, samping lebih indah. Ya itu, Iya. di bawah Bang B aja mau ya. Memang pas posisinya, pas Iya. posisinya, nggak masalah. Samping lebih terasa, samping lebih terasa. Itu dia kan? Hah? Terasa indahnya maksudnya. Itu dia. Oke. Oke, Tok. Jadi itu ya, kita saling mengingatkan itu ya. Oke, Tok ya. Jadi sebab terjadinya permasalahan biar juga pihak umat Kristen paham gitu ya. Jadi selama ini kita menganggap menyenggol kitab-kitab umat Kristen segala macam, hanya ini saja. Lebih condong pembahasannya tentang ini aja itu, menurut saya itu ya. Makanya tadi aku ngomong Bang Blender, kalau di diriku sendiri, apapun yang dipanggil tentang sesembahan itu, mau ya itu tadi Adonai Elohim, Debata Jehovah, Gusti Yesus, itu tetap disematkan ke sang sumber atau ke Allah Bapa itu, atau sorry kalau ada lagi kata Allahnya, tapi itu bukan jadi permasalahan yang besar kalau bagi diriku sendiri, tapi ya kalau diriku sendiri, oke, karena mamaku juga nggak bisa berdoa, ya Allah nggak bisa juga begitu, debata aman amin. Begitu mamaku berdoa. Mantap. Debata Jehovah kata mamaku berdoa. Nggak ada dipanggilnya ya Allah gitu, nggak ada. Benar. Iya, itu mantap itu. Jadi kepada teman-teman Kristen juga sama itu kita saling mengingatkan gitu ya. Oke, Tok. Oke. Jadi ya Pak Ustadz, mohon maaf jika ada tadi bahasa-bahasa dari teman-temanku yang agak kurang sopan. Semua teman-teman di sini, Bang B, Bios, Nggak ada yang perlu dimaafkan, cuman mereka tuh kedikte bahasaku tuh orang gini, orang bingung kita ini. Masa orang Medan sama orang Madura harus kayak bahasa Sunda? Cemana kita ngomong halus kayak Sunda? Nggak bisa lah. Ya itu dia Pak Ustadz permasalahannya. Mereka tidak tahu kalau orang Sunda sudah kakinya yang diinjak, dia yang minta maaf. Coba lah ke Medan sana, matamu kemana kau injak kakiku? Nah, itu dia. Tapi kalau orang Sunda, kaki orang Sunda yang diinjak, Mas. Maaf ya Mas, maaf ya Mbak, kakiku diinjak. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau Medan, matamu kemana kau taruh? Nggak kau lihat kau injak kakiku. Itu. Padahal kita yang salah kita yang maki. Coba lah. Nah itulah Medan. Kita yang salah kita maki. Nah itulah. Bukan kita yang salah sih, tapi kaki kita tadi yang diinjak gitu loh. Iya. Kalau aku. Iya. Ya itu, oke, sehat-sehat selalu itu ya. Oke, Bang Blender, jangan lupa blendernya dicampakkan sekalian biar hancur semuanya. Janganlah itu. Jangan piring. Jangan pancing-mancing aja. Blendernya dicampakkan juga. Oke. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Yo. Sukses selalu itu. Selamat siang. Yo, amin. Sehat selalu kita semuanya. Mana si John? Udah hilang lagi hotel ini, udah kemana udah? Hilang. Ada Justin, cuman nggak mau naik dia Justin. Naik lah naik lah. Kadang-kadang kayak tadi lah. Aku kalau melatan hotel mau hotel begaduh. Padahal aku sendiri Muslim. Justin naik Justin. Kalau di Medan, contoh gini, kita naik motor nih. Ini lawan arah nih, lawan arah. Yang lawan arah, kita jalan lawan arah nih. Kesenggol sama yang jalan benar. Aku misalnya lawan arah. Ini ku maki nih, woi. Bagus-bagus kau nengok, yang betul kau jalan. Kan? Salahkan orang yang benar. Coba lah, yang betul kau jalan. Kan? Padahal dia entah mungkin nengok apa mau nabrak kita. Padahal kita salah jalan nih, lawan arah. Malah kita maki yang benar jalan tuh. Yang betul kau jalan. Kan? Apa kok begaduh? Yang salah jadi benar, benar jadi salah. Itulah Medan. Udah kita yang salah, kita yang maki orang mau nabrak. Ya kau salah jalan. Kau tengok nih, kan salah jalan kau lawan arah nih. Iya tapi kau nengok jalan kau. Masa nggak nengok jalan kau? Iya kau salah jalan gitu aja lah. Kau lawan arah, kau yang salah. Kau lah mata kau yang salah, nggak nengok. Kita salahkan lagi jalan yang benar. Coba lah, itulah Medan. Coba. Begaduh.
Saling menyalahkan. Parah itu cemana kalau seumpama kayaknya kalau perempuan Medan lebih galak lagi, orang perempuan yang bukan Medan aja galak itu. Cemana kalau perempuan Medan lebih galak lagi, dia yang salah, dia yang lebih galak jangan-jangan itu. Kalau cepat katanya cepat keluar lakinya dihajar, ketepak, oh, cepat keluar gitu, coba bayangkan. Hah? Dan ini belok kanan biasa. Kalau perempuan, apalagi perbada Batak, besar lah. Apalagi yang ngotot-ngotin tuh, sini kau Pak, sini kau, mana kau, mabuk aja kerja kau, minum aja kerja kau. Anak-anak kau nih, nggak ada ramahnya. Aku turun dulu, aku mau ngimamin salat asar di sini semuanya. Izin di sini. Okay. Siap semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau udah kayak gini, host, hotel nggak ada yang mau naik, jantungan. Aku turun dulu host ya. Ini nggak ada yang naik hotel. Ya, ya. Semua ya, Ustaz Miftah. Halo. Oh ini ada. Justin. Oh ini Justin. Naik ya kok tadi. Tadi dari sana kau malah datang. Assalamualaikum. Iya. Nyimak. Kenapa Blender? Iya, tadi pembahasan Rungkar. Kenapa kalian report room siapa Nathan? Kenapa? Saya nggak ada. Saya tinggalin tadi HP. Ini langsung masuk di sini loh. Oh, kok tadi di bawah ya? Iya di bawah tadi. Nggak naik ya? Oh iya. Ya pembahasan ini kan tahu kok kan, udah kan? Tanam alam. Kau sepakat nggak kira-kira? Enggak sih. Nggak sepakat. Kau pegang LAI? Ya, saya pegang LAI. Kenapa bertahan seperti itu gitu loh? Karena menurut saya kata Allah itu kan bahasa Indonesia. Ya udah. ALLAH. Oke. Itu serapan dari bahasa Elohim, Ilah, Al-Ilah. Ya udah. Sebenarnya nggak mau ribut-ribut. Aku cuma minta buktikan aja di teks original. Nah, ketika pihak kalian memaksakan kali yang tidak ada dijadikan ada, ya kita merujuk teks original. Nah, jangan juga kalian kesal ataupun marah ketika